Nah, jadi teman-teman coba pikirin, oke, kira-kira di persekarang ini ya, kalian itu lebih cocok, merasa diri kalian lebih cocok jadi Clipper atau affiliate. Kalian coba tulis dulu di kolom komen, gue pengen tahu lebih banyak orang merasa lebih cocok jadi Clipper atau affiliate. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, oke, yang menentukan kira-kira itu kalian lebih cocoknya kemana. Kalau 2 poin pertama itu lebih ke sekarang, ya, ini kan kita bahas yang sekarang nih. Kalian lebih milih muncul muka atau nggak muncul muka? Kalian lebih milih ngejar sales atau ngejar view? Ini kan kita bahas yang sekarang nih. Poin ketiga, itu gue membahas apa yang sedang kalian bangun. Nah, jadi ini kita bahas masa depan, oke? Digital asset. Nah, digital asset yang dibangun oleh afiliator dan Clipper itu tentunya berbeda, ya. Digital asset itu apa kok? Itu aset ya yang kalian punya, atau bisa dibilang mungkin kalian bayangin kayak harta yang kalian punya gitu loh, secara digital. Contoh, apa contoh digital aset kok? Misalnya Leo ya, ini Leo nih. Nah, Leo ya punya digital aset apa? Ada YouTube ini nih. Nah, akun YouTube gue ada berapa subscribers? Nah, inilah digital aset gue. Paham ya? Gue ada beberapa segmen-segmen khusus di YouTube gua, ada podcast, ada Clipods, ya, ada jalur cuan. Nah, tiga-tiga ini juga adalah digital asset. Memang ada orang yang sudah menikmati dan senang nontonin podcast gua. Itu adalah digital asset gua. Paham ya, teman-teman ya? Kenapa disebut digital asset? Karena aset ini bisa menghasilkan nanti. Contoh, ada brand yang mau masuk ke podcast gua gitu ya. Misalnya kita taruh brand apa gitu ya, Aqua kayak, Cleo kayak di mejanya mempromosikan si brand itu. Ya sekarang belum ada sih, kalau ada brand-brand yang mau masuk boleh. Nah, itu adalah digital asset. Paham ya teman-teman ya? Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, misalnya IG. Gue juga punya IG. Terus apa lagi? TikTok. Ya, TikTok. Nah, TikTok. Dan TikTok gue itu ada 3 akun juga nih. Ada yang 200K, 200K, dan 3,7M. Nah, oke. Nah, jadi semua pengikut, followers, ya, influence power yang gue punya di sosial media ini, inilah digital asset. Personal branding yang gue bangun ini, inilah digital asset. Paham ya? Nah, kenapa gue ceritain begini? Simple, oke? Contoh, kalian itu jadi afiliator. Apa digital asset yang kalian bangun? Oh, udah jelas. Yang pertama, akun, ya. Akun kalian, followersnya berapa, ya. Bisa dapat endorse, bisa dapat kerjasama dengan brand, bisa dapat free sample, ya itu digital asset kalian. Yang kedua, oke, personal branding, ya. Kalian itu, misalnya ya, kalian itu dikenal sebagai kreator yang paling bisa dipercaya tiap kali bahas parfum. Artinya apa? Brand-brand parfum di Indonesia, kalau mau mempromosikan produknya, orang pertama yang bakal dicari ya kalian. Nah, jadi personal branding kalian itu juga adalah digital asset kalian. Paham ya? Nah, ini semua kan bisa muncul itu kalau apa? Balik lagi ke awal. Nah, kalian muncul muka, gitu ya. Sebenarnya bisa kalau kalian nggak muncul muka, cuman lebih sulit membangun akun, membangun personal branding tanpa muncul muka. Paham ya? Tapi akun yang kalian punya, diri kalian secara digital, itulah digital asset kalian. Nah, ini bisa dibangun oleh affiliate. Sedangkan kalau Clipper itu menurut gue ya, digital assetnya itu hampir nol. Maksudnya apa hampir nol? Ya digital asset yang dia punya itu ya cuman akun. Cuman akun doang, udah. Sebatas misalnya, kalian pernah nge-clippingin gua, gitu kan. Terus akun Clipper kalian yang dipakai untuk nge-clippingin gua,